Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, dan salam bahagia buat kita semua. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi NTT, Mbak Emi Noleni, yang tadi saya pikir Mbak Emi sambutan dulu. Mbak Emi bilang dia suruh naik, Mbak ikut Ketua DPRD. Yang saya hormati Wakil Bupati Timur Tengah Selatan, Pak Armi Konayan. Sambutan tadi Mbak Emi bilang sudah bisa jadi penginjil. Ini yang saya hormati Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten TTS, Pak Tegir dan semua yang hadir, pemerintah Kabupaten TTS yang hadir pada hari ini, Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, camat Kota Soe, yang kami hormati tim dari Amerika, Bapak Meltari tadi, Pak Pendeta, dan semua yang hadir, tim dari Australia, Singapura, Malaysia, Belanda, Afrika, China, Timor Leste. Kita tepuk tangan dulu buat yang datang dari luar negeri. Para hamba Tuhan yang juga datang dari Pulau Jawa dan Bali, dan juga dari seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur, dan semua yang sudah menjaga acara ini selama 60 tahun, khususnya Bu Eti dan semua dari Yayasan Putus, singkatnya semua jemaat yang hadir pada malam hari ini. Pertama, kita panjatkan puji surga dari Tuhan Yesus, Kepala Gereja, yang karena karunia-Nya membuat kita semua berkumpul bersama dalam penutupan hari ulang tahun Gerakan Pembangunan Rohani ke-60 pada hari ini. Tidak terasa sudah 60 tahun. Bukan usia yang muda, menjaga agar acara ini menjadi sebuah ritus tahunan dan bisa membuat kita berefleksi terkait dengan acara hari ini dengan baik. Kami berdoa agar di usia yang ke-60 tahun ini, GKR yang kita selenggarakan hari ini menjadi makin kokoh dalam iman dan pengharapan, makin berakar dalam firman dan berdampak bagi masyarakat. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Sudah 60 tahun menjaga ini dengan baik. Hadirin yang saya hormati, Gerakan Pembangunan Rohani bukan hanya tentang pelayanan dalam gereja, tetapi juga tentang pelayanan di tengah masyarakat secara nyata. Melalui sejarah panjang di mana Tuhan menyatakan kasih-Nya. Terima kasih buat Pak Christian yang telah menjadi saksi sejarah bersama dengan Pendeta Meltari tadi, dan banyak sekali yang sudah disampaikan. Dari kita tepuk tangan buat Pak Christian dulu. Menjadi saksi di mana Tuhan memberikan pesannya secara nyata dan membuat banyak orang di Timur Tengah Selatan, di NTT, di Indonesia, bahkan di luar negeri menjadi makin beriman karena peristiwa yang terjadi di Soe. Jadi kalau peristiwa di Kana itu menjadi mujizat pertama Tuhan Yesus yang digerakkan oleh ibunya untuk membuat air menjadi anggur, kira-kira mendekati 2000 tahun kemudian atau 1900, ya 50 lah plus minus, mendekati 1950, hampir 2000 tahun yang lalu kejadiannya di kanan, kita alami lagi di Soe, dan itu kemudian menjadi inspirasi bagi banyak umat Kristiani di seluruh dunia. Lagi ini berkat bagi kita di Soe. Sejarah panjang ini tentu perlu kita renungkan melalui berbagai peringatan yang hari ini sudah mencapai 60 tahun GKR kita ini. Kita mengingat kembali perjalanan peristiwa iman ini, pengorbanan serta komitmen dari para perintis gerakan ini.
Ini sampai dengan ke-60 ini bukan peristiwa yang ujuk-ujuk atau tiba-tiba terjadi, tapi bagaimana yang mengalami peristiwa awal mula itu, merawat dalam ingatan, merawat dalam tindakan, menjaga dalam berbagai aktivitas, sampai kemudian syukurnya yang paling pertama masih ada Pak Christian dan Pak Amel dan yang lain. Tapi karena si penerus sekarang ada Bu Eti dan teman-teman, dan pasti akan turun-turun pada anak-anak tadi, anak-anak SD tadi yang sudah menari dengan baik. Mereka akan menjadi penerus-penerus dari GKRI. Tentu ini semua akan memperbarui semangat pelayanan, memperdalam kehidupan rohani, dan memperkuat kesatuan dalam kasih Kristus agar GKRI tetap relevan, berdampak bagi generasi saat ini maupun ke depan. Sesuai dengan tema tahun ini, saling mengasihi, kita diajak untuk merefleksikan bahwa kasih bukan sekedar perasaan, melainkan sebuah tindakan nyata yang tumbuh dari iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan akhirnya terwujud dalam kasih persaudaraan. Saya mendengar dari terutama Mbak Emi banyak cerita tadi ke saya, dari tadi juga Bu Eti, bahwa GKRI ada dari berbagai gereja-gereja yang ada di Indonesia. Sekali lagi, ini adalah sebuah persekutuan doa Ekumene yang menurut saya patut juga menjadi kebersamaan kita merawat umat Kristiani di Soe dan di Indonesia. Dalam peristiwa HUT GKRI ke-60 ini, kita diingatkan bahwa pertumbuhan rohani yang sejati itu dia memuncak dalam kasih yang tulus terhadap satu sama lain. Kasih yang menjadi berkat komunitas, menjadi kekuatan dalam pelayanan bagi kita yang ada di Soe maupun bagi dunia. Pesan dari pendeta tadi paling tidak memberi pesan bahwa inspirasi ini yang kemudian Tuhan yang memilih kita, bukan kita yang mau jadi apa ya. Pada dalam peristiwa iman itu termasuk seperti saya, Pak Emi, Pak Arwi dan Pak Buce, Pak Deki dan semua kami-kami yang kebetulan sekali ditugaskan atau diutus di wilayah politik di bagian masing-masing ini. Dan juga bagi kita semua, seperti pendeta tadi disampaikan, kita ini yang dipilih oleh Tuhan jadi apa, bukan kita menjadi apa. Jadi kami pun juga ini kan dipilih Tuhan melalui bapak-bapak juga yang memilih kami kemudian jadi ini jadi ini. Sehingga peristiwa hari ini bagian dari kita merenungkan tentang peran penting dari bagaimana Tuhan memilih kita masing-masing, dan juga tentu bagaimana pentingnya juga persekutuan doa. Di awal kelahirannya, seperti yang disampaikan oleh Pak Wakil Bupati, kebangunan rohani ini pasti di tempat yang sederhana. Karena 65 itu kita masih susah, apalagi tadi saya katakan dari Pak Christian ini itu dimulai katanya juga dari luar kota ya, baru masuk ke Soe. Jadi peristiwa terjadinya air dari Anggur ini di Soe sendiri dan juga di wilayah sekitar yang ada di pinggiran. Kita mulai semuanya dari ruang doa. Dalam persekutuan doa, umat percaya berkumpul bersatu hati mencari wajah Tuhan dan menyerahkan hidup serta pelayanan dalam pimpinan Roh Kudus. Doa bukan hanya kegiatan rutin, tapi denyut nadi dari gerakan ini. Di sana api kebangunan dijalankan oleh kekuatan, bukan oleh kekuatan manusia, tapi oleh kekuatan kuasa Allah yang bekerja dalam hati dan membuat kita bisa memberi makan tadi 8.000 orang ya Pak Ketua Panitia. Itu hanya karena pasti kasih dan karya Tuhan. Kini di usia ke-60 ini kita merayakan bahwa persekutuan doa yang sudah menjaga api ini sampai ke-60 ini bukan sekedar program tahunan atau gaya hidup, tapi dia harus tumbuh menjadi iman dan karya nyata dalam berbagai ruang gerak kita masing-masing. Tanpa doa, kebangunan akan padam. Namun dengan doa yang sungguh-sungguh dan kasih yang tulus, gerakan kebangunan rohani akan terus menjadi nyala dan terus menyala-nyala menjadi terang bagi generasi yang akan datang.
Hadirin yang saya hormati, tadi pesan dari Pak Wakil Bupati, sebagai pemerintah dan sebagai DPRD kita sudah mesti saling memahami. Saya pikir saya sudah syukur juga datang ke rumah ini. Jadi kalau sebagai pemerintah dan DPRD, bagaimana kami memahami untuk September tahun depan, masing-masing sudah datang dari debu bagian masing-masing, kita pasti urus. Sejak dari DPR RI, saya sudah dengar kisah ini dan sudah coba menelusuri juga nih kisah di balik peristiwa air menjadi anggur di Soe. Saya kadang-kadang berpikir begini, ini peristiwa besar yang harusnya tadi kan menyala-nyala di berbagai daerah, di berbagai benua ini, tapi di TTS sendiri atau di NTT lebih besar lagi, kita belum secara sungguh-sungguh membuat peristiwa iman ini betul-betul menjadi inspirasi bagi kita di NTT. Ini ilustrasi tidak mesti sama, tapi kadang juga suka saya pakai. Kita ini tidak pernah juga sadar dalam konteks kebangsaan misalnya. Orang lain boleh bicara bahwa dia bilang saya sumbang emas, minyak dan segala macam bagi Republik Indonesia. Tapi orang NTT itu menyumbang yang paling penting bagi Republik ini, membuat Bung Karno ketemu Pancasila itu di NTT. Tanpa Pancasila, Republik ini tidak akan pernah ada. Jadi sumbangan terbesar orang NTT terhadap Republik apa? Pancasila. Bung Karno sendiri akui. Nah, sama aja juga dengan hari ini kita rayakan di 60 tahun kemerdekaan ini. Peristiwa iman 60 tahun yang kita rayakan hari ini peristiwa besar. Peristiwa besar yang malam ini baru saya pertama kali datang dan alami. Tapi cerita tentang peristiwa ini itu saya sudah dengar lama. Dan saya berharap nanti putus tetap dengan caranya. Nanti kami dari sisi pemerintah, DPRD Provinsi ada Pak Emi, Kabupaten TTS ada Pak Ardi, nanti ada Pak Buce, Pak Degi, kita dari DPRD. Kita coba mesti duduk baik bagaimana mendukung agar hal ini harus betul-betul dirasakan, diketahui, ada manfaat bagi orang pada Provinsi. Kita punya di Flores itu ada namanya Samana Santa pada saat Jumat Agung bagi umat Katolik. Dan saya berharap juga ini menjadi bagian dari kebanggaan kita bahwa ada wisata religius umat Protestan juga yang bisa kita buat sekelas dan juga harus betul-betul hebat bagi Indonesia, bagi dunia. Memang kalau kita punya pasca sudah bagus di mana-mana, tapi peristiwa ini peristiwa yang kita juga pilih. Tuhan memilih Soe, memilih peristiwa itu di Timur Tengah Selatan melalui Pak Presiden dan Bapak Ibu. Pada saat itu kita tidak pernah tahu Tuhan yang memilih kita, bukan kita yang mau jadi apa. Untuk itu tentu ke depan kita mesti mendorong agar dalam spirit GKR 60 tahun peristiwa alur air menjadi anggur ini, kita mendorong agar adanya juga revitalisasi pendidikan dan kebudayaan anak muda, di mana itu melalui peristiwa ini anak-anak muda harus kita dorong makin memahami tentang peristiwa iman ini dalam perspektif yang luas nanti. Kita bersyukur ada peristiwa di kanan, air menjadi anggur di kanan. Tapi kita juga belum pernah mendengarkan kisah yang lain kecuali yang di Soe ini. Air menjadi anggur juga di Soe 60 tahun lalu. Di kanan peristiwa itu bukan cuma terjadi di 2000 tahun lalu itu, tapi sampai hari ini masih dirayakan. Ada gereja di sana, ada berbagai aktivitas ekonomi yang ada di sana. Saya pernah sampai di Kana, saya membeli anggur dari Kana juga. Menurut saya di tempat di mana 60 tahun terjadinya peristiwa ini mesti ada semacam bentuk yang kemudian memberikan cerita terkait dengan peristiwa ini. Dan kita juga layak membuat
dari Soe juga perlu dibikin menurut saya. Di Ghana 2000 tahun lalu, saya waktu sampai di sana itu ada gerejanya, ada orang jual anggur di sekitar situ. Menurut saya hal yang sama juga bisa kita bikin. Saya jawab bahwa pemerintah, DPRD dan pelaku usaha dengan persekutuan doa dari Putus ya, dan berbagai gereja yang ada, kita coba duduk bicara ini dengan baik. Jadi aspek rohaninya tetap terjaga, tapi aspek wisata rohaninya kita juga kembangkan. Jadi orang akan datang ke sini, terutama di bulan September, bulan-bulan ini. Tapi sepanjang tahun, orang bisa tetap datang melihat peristiwa besar yang ada di Soe. Nanti coba kita rumuskan mulai, kita bikin acara. Agar yang saya pernah lihat di Ghana itu, setiap sepanjang tahun orang datang. Di sekitar di situ ada aktivitas ekonomi yang tumbuh, dan menurut saya itu sah-sah saja. Orang tetap datang menikmati, merayakan sebagai umat beriman peristiwa air di Kabul ini. Di saat yang sama juga itu ada aktivitas ekonomi yang bisa tumbuh. Apalagi kalau nanti Pak Christian bisa lebih bercerita lagi lebih detail peristiwa itu. Nanti Bu Eni bisa cek juga dengan melalui jaringan juga Pak Pendeta Mel dan sebagainya. Jadi saya melihat bahwa ini peristiwa iman yang punya dampak bagi menjaga iman Kristiani kita. Tapi juga di saat yang sama juga dia bisa punya dampak terhadap wisata rohani dan terhadap ekonomi masyarakat di wilayah sekitar ini dan juga di TTS dan NTT Sarawak. Ini satu hal yang coba kami lihat dari sisi perspektif pemerintah. Sehingga nanti yang kedua adalah peristiwa ini juga bagian dari pemberdayaan ekonomi jemaat dan pemberdayaan komunitas yang Putus tadi, yayasan Putus kita punya ini. Jadi dengan peristiwa ini kita rayakan dengan baik di September ini maupun juga saya usul ada semacam pelembagaan. Saya kurang tahu nanti lebih tepatnya apa, coba kita diskusi dengan baik dan dibicarakan dengan baik bersama-sama. Apakah nanti dalam bentuk tanda kutip gereja atau dalam bentuk yang coba nanti kita pikirkan yang lebih tepat, itu menjadi tempat di mana orang bisa datang melihat ada dokumentasinya, ada narasinya, ada foto-fotonya, ada kisah-kisahnya yang kemudian itu bisa kemudian disampaikan kepada para wisatawan yang datang. Dan juga bagi anak-anak di SD, SMP, SMA yang ada di TTS ini sebagai muatan lokal. Artinya umat kami yang ada di NTT. Sekali lagi ini mesti dibahas bersama sehingga nanti jangan ada yang merasa mungkin dilangkahi atau merasa dilupakan atau merasa terlewati. Dibahas dengan baik bersama-sama agar narasi atau cerita tentang kisah ini dengan ada mungkin foto, dengan gambar, dengan atau mungkin video dan semacam itu dibuat dan dipersiapkan dengan baik. Sehingga nantinya kemudian ini menjadi bagian dari gerakan ekonomi jemaat, gerakan pemberdayaan komunitas, kelompok doa yang ada, juga bagi masyarakat sekitar yang ada di Timur Tengah Selatan ini. Tentu ruang kolaborasi ini kami berharap kita bisa teruskan dengan baik, sebagaimana halnya juga menjadi pemikiran kami dari provinsi, pemerintah provinsi yang juga sudah kami sampaikan kepada DPRD. Kita perlu mendorong namanya One Village One Product, satu desa, satu orang, satu produk. Kami kan sudah masuk lebih jauh lagi One School One Product. Sekarang One Community One Product. Nah sekarang kalau dengan ini bisa kita buat, kita bisa membuat ini menjadi bagian dari pemberdayaan ekonomi jemaat, pemberdayaan ekonomi komunitas, di mana komunitas kelompok doa kita, kelompok gereja dekat-dekat sekitar sini dan juga komunitas-komunitas yang kita bangun bisa memiliki produk yang bisa nanti persembahkan dalam hal ini. Jadi saya membayangkan karena dulu saya pernah dapat ya, waktu saya DPR itu saya pernah dapat itu dibuat pakai dengan macam dari laut itu, ada semacam sebuah apa namanya kayak figura begitu dibuat sama anak-anak di kampung di tempatnya Pak Ijen ya, bukan yang di Soe sini, meja rumah dengan kampung Sabu. Nah
Anak bersama udah kasih saya di situ. Nah, kalau itu bisa dibikin nanti dalam konteks peristiwa 20 tahun lalu ada souvenir yang dibikin. Kan orang tua bisa membeli itu atau bisa membawa itu ya. Ada apa saja yang bisa jadi kisah pada peristiwa itu, bisa jadi souvenir yang dibuat dan bisa dibawa pulang. Ada kisah-kisah tertentu bisa dibuat dan bisa dibawa pulang. Itu bisa menjadi bagian dari produk kita bersama untuk pemberdayaan ekonomi jemaat dan komunitas kita. Sehingga dengan demikian kegiatan semacam ini yang kita gelar ini, GKR yang mempunyai dimensi sangat religius ini, dimensi yang sangat spiritual ini, dia tetap memiliki nuansa spiritualitas yang tetap kuat, religius yang tetap kuat, tapi di saat yang sama juga dia juga memiliki dimensi-dimensi lain yang bisa kita kembangkan, dimensi sosial, dimensi ekonomi dan sebagainya. Ini beberapa poin yang bisa kami sampaikan. Untuk itu pada bagian penutup ini, atas nama pemerintah dan masyarakat NTT, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Yayasan Putus. Tepuk tangan dulu Yayasan Putus dan semua pihak terkait yang telah berkolaborasi bersama dengan Gereja Gemit dan Gereja Interdenominasi yang telah mengadakan kegiatan-kegiatan semacam ini yang sangat berdampak positif bagi pembangunan sosial, pendidikan spiritual di daerah kita ini. Sinergi ini menjadi bukti nyata bahwa kalau kita bersama-sama, apapun bisa kita lakukan dengan baik. Jadi di bulan September ini paling tidak buat saya sudah ada 2 agenda penting. Satu, pasti agenda ini GKR terkait dengan peristiwa air di Aduh ini. Dan yang pasti tahun depan juga kita akan memperbaiki tur DNTT September juga kita. Jadi sudah ada 2 agenda penting kita di tahun depan, yang dua-duanya akan saling melengkapi satu sama lain. Dua-duanya level internasional. GKR ini kan internasional level. Karena tadi dari sebuah benua kan hadir, itu GKR ini GKR internasional. Nah, tur DNTT juga internasional, dia berbagai negara seluruh dunia juga hadir, berbagai benua juga hadir, jadi dia kelasnya sama internasional. Dan sesuai dengan permintaan tadi, saya izin Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, dan memohon rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, memohon berkat dari Tuhan Yesus Kristus, dan juga memohon izin dari Bapak Ibu semua pimpinan, Ketua DPRD Provinsi NTT, Wakil Bupati TTS, Ketua DPRD TTS, semua Bapak Ibu sekalian ada di sini, Pak Christian, orang tua kita bersama. Saya Melki Lakalena, Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan ini menutup perayaan HUT Gerakan Perorangan ke-60 secara resmi. Penutupan kegiatan malam hari ini ditandai dengan pengumpulan gong, dan karena itu kami mengundang Ketua DPRD Provinsi, Bapak Wakil Bupati, Ketua DPRD Kabupaten Timur Tengah Selatan untuk mendampingi Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk menutup kegiatan ini dengan resmi. Ya, kita berkabar sebentar dengan di atas di panggung ini.